Halo, jumpa lagi dengan channel Yonatan Hartono. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pada saat ini saya akan membahas tentang bagaimana memasukkan mata pelajaran bimbingan konseling dan mata pelajaran TIK pada Dapodik di tingkat sekolah menengah pertama di SMP. Mungkin juga di tingkat sekolah lain hampir sama caranya, ya. Tetapi fokus pada saat ini khususnya bagi para operator yang mungkin masih bingung atau bagi guru-guru BK dan guru TIK yang sudah sertifikasi bisa mengerti eh, bagaimana posisinya di Dapodik berkaitan dengan sertifikasi yang pada saat ini sedang dijalaninya. Teman-teman sekalian, yang harus dilaksanakan pertama adalah membuka aplikasi Dapodik, ya. Membuka aplikasi Dapodik. Ini aplikasi Dapodik pada halaman beranda. Kemudian kita akan menuju pada menu rombongan belajar, ya. Ini menu rombongan belajar, lalu menu reguler, ya. Rombongan belajar, menu reguler. Nah, saya kasih contoh di sini pada kelas 7 misalnya, kelas 7A. Nah, kelas 7A ini kita akan memasukkan guru mata pelajaran bimbingan konseling dan mata pelajaran TIK, ya. Kelas 7A kita klik, kemudian kita klik pembelajaran, ya, klik pembelajaran. Nah, pada mata pelajaran wajib ini di sini ini tidak tercantum mata pelajaran bimbingan konseling dan mata pelajaran TIK, ya, tidak tercantum. Demikian juga pada mata pelajaran wajib tambahan, ya, wajib tambahan ini juga tidak tercantum. Nah, sekarang ini yang kita lakukan adalah dengan mengklik tambah, ya, mengklik tambah di sini, mengklik tambah, ya. Kemudian pilih mata pelajaran tambahan, ya, pilih mata pelajaran tambahan, tetapi bukan mata pelajaran wajib, ya, dan juga bukan muatan sekolah, tetapi mata pelajaran tambahan. Ini yang tengah, ya, nomor 9. Kita klik, gitu. Kemudian kita simpan dan lanjutkan, ya. Simpan dan lanjutkan. Lalu kita pilih mata pelajaran. Nah, ada dua, mata pelajaran bimbingan konseling atau konselor BPBK dan mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Nah, misalnya kita akan memasukkan mata pelajaran ini, ya. Nah, kemudian nama mata pelajarannya apa? Ya, di sini kita tulis misalnya bimbingan konseling, ya, bimbingan konseling. Nah, kemudian di sini kita tulis SK mengajarnya, ya, SK mengajarnya, misalnya 420, ya, 420 garis miring SK garis miring SMP, ya, garis miring 2020. Nah, ini misalnya saja, ya. Nah, misalnya, kemudian gurunya siapa, ya, PTK-nya. PTK-nya siapa? Di sini kita cari, ya, misalnya ini, ya. Nah, ini PTK-nya namanya Hartono, ya. Kemudian tanggal SK
mengajar ya. Misalnya tanggal berapa, misalnya tanggal 6 Januari misalnya ya, tanggal 6 Januari ya. Kemudian jam mengajar per minggu. Nah, ini teman-teman ya. Kalau teman-teman guru BK itu diberi jam mengajar, masuk kelas maksudnya, maka di sini dituliskan berapa teman-teman masuk kelas berapa jam. Misalnya teman-teman masuk kelas 1 jam, maka di sini ditulis 1 ya. Kalau teman-teman diharuskan masuk kelas 2 jam, maka ditulis 2 ya. Tapi kalau teman-teman masuk kelas ya, tidak diberi jam masuk kelas, maka di sini ditulis 0 saja ya. Ditulis 0, kemudian kita simpan ya. Simpan. Nah, di sini teman-teman sudah masuk di sini ya. Di sini bimbingan dan konseling ya, Hartono ya. Ini nomor SK-nya tadi ya, saya bedakan dengan yang aslinya supaya teman-teman bisa membedakan ya. 420 SK SMP 2020 ya. Ini tanggal SK, nah ini jamnya ya. Ini jamnya 0 gitu ya. Nah, sekarang untuk mata pelajaran TIK juga sama ya, sama persis begini, sama persis ya, sama persis. Nah, yang kita pilih adalah TIK ya. Kemudian kita tulis di sini TIK, kemudian SK mengajar misalnya ya, misalnya 420 garis miring SK garis miring SMP garis miring 2020 misalnya ya. Ini contoh saja. Nah, kemudian gurunya yang mengajar ya, gurunya yang mengajar. Misalnya ini ya, ini guru yang mengajar ini. Kemudian tanggal SK, tanggal SK-nya itu Januari tanggal 6 ya. Nah, ini jam mengajarnya juga sama. Kalau diberi jam masuk kelas ya, berapa jam masuk kelas? Kalau 2 jam ditulis 2 jam ya, untuk kelas yang dimasuki. Ini kelas 7A tadi ya, kelas 7A. Kalau 1 jam ditulis 1 jam ya. Kalau 3 jam misalnya ditulis 3 jam, kalau tidak ditulis 0 jam begitu ya. Kemudian kita simpan dan tutup. Apakah sudah masuk? Di sini kita lihat. Nah, di sini ya. Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK ya. Ini nama gurunya. Kemudian ini apa namanya? SK-nya, SK mengajarnya. SK pembagian tugas ya. Ini SK pembagian tugas. Pembagian tugas pada semester ini. Dan ini tanggalnya. Nah, ini jamnya. Ya, jamnya 0 itu. Jadi apabila tidak mengajar dia jamnya 0 ya. Jadi tidak apa-apa di perhitungan sertifikasi itu tidak masalah, ini jam 0 ya. Yang penting Bapak Ibu ukurannya adalah di sini Bapak Ibu ya. Ukurannya di sini untuk jam pelajaran bimbingan konseling maupun TIK yang sertifikasi, ukurannya adalah di 6 kelas. Nah, ini ya. Misalnya kelas 7, 7A, B, C, D, E, F ya. 6 kelas ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memegang 6 kelas, itu sudah memenuhi kewajiban 24 jam per minggu.
Demikian teman-teman penjelasan singkat tentang bagaimana memasukkan jam mengajar pelajaran bimbingan konseling dan pelajaran TIK di Dapodik. Ya, mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan tutorial yang akan datang. Terima kasih.